Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Reguler C dengan nomor NPM 2211 0401 2081. Di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama ada definisi bahasa, yang kedua ada pengertian plagiat. Di sini saya mempunyai 4 indikator topik pembahasan di dalam bahasa. Yang pertama ada pengertian bahasa, kedudukan bahasa, sejarah bahasa, dan fungsi bahasa Indonesia. Pengertian bahasa menurut Brown adalah sistem komunikasi menggunakan bunyi yang diucapkan melalui alat ucap dan didengar oleh anggota masyarakat, serta menggunakan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional secara arbitrer. Menurut KBBI Hasan Alwi, bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasi dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan dan santun yang baik. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga mengidentifikasikan diri. Menurut Boris Kraft, bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sejarah bahasa Indonesia mempunyai 4 indikator pembahasan. Yang pertama ada dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu. Yang kedua, lingua franca. Lingua franca ini maksudnya bahasa yang umumnya dipakai oleh percakapan di antara dunia perdagangan internasional maupun lokal. Yang ketiga, lahirnya bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan yang keempat, adanya bulan bahasa. Bahasa Indonesia juga terdapat pada bunyi Sumpah Pemuda pada bait ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia juga dikenal sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia bersumber juga dalam Sumpah Pemuda. Pada bab ke-27 pasal 36 ada dijelaskan bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berisi tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Dalam ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Pada pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Pada pasal 34, bahasa Indonesia wajib sekali digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Pada pasal 32 ayat 1 dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.
Ada yang kedua, bahasa juga dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional atau di luar negeri. Pasal 33 ayat pertama, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Dalam pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Adapun yang terakhir yaitu fungsi bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama ada lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda, antara lain sosial, budaya, dan bahasa. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kelima, bahasa resmi kenegaraan. Keenam, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Ketujuh, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Yang kedelapan, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi sosial yang mana sangat menyatu dengan kehidupan manusia. Fungsi khusus bahasa terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi ini untuk memerintah secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, fungsi mengatur atau mengendalikan untuk menyetir orang lain, contohnya bahasa hukum. Yang ketiga, membuat pernyataan yang menyampaikan fakta-fakta. Keempat, fungsi komunikasi berfungsi untuk melaksanakan komunikasi antar sesama. Yang kelima, fungsi personal untuk mengekspresikan diri. Yang keenam, memperoleh ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, alat untuk berimajinasi. Topik yang kedua, saya akan menjelaskan tentang plagiarisme atau plagiat. Dalam plagiarisme atau plagiat ini terdapat 5 indikator atau 5 topik bahasan. Yang pertama, kode etik ilmiah. Yang kedua, plagiarisme atau plagiat. Yang ketiga, jenis-jenis plagiat. Keempat, pencegahan plagiat. Dan yang terakhir, penanggulangan plagiat. Kode etik ilmiah merupakan seperangkat etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum dalam mengusulkan, melakukan, melaporkan, dan juga mempublikasikan penelitian. Jenis-jenis pelanggaran kode etik ilmiah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fabrikasi, yaitu merancang atau membuat atau mempercantik hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Yang kedua adanya plagiat. Plagiat ini mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai pemiliknya. Yang ketiga itu ada falsifikasi atau pemalsuan, yaitu memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya ataupun hasilnya. Plagiat merupakan pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah tulis, teknologi, seni, atau karya lainnya milik orang atau institusi secara keseluruhan atau sebagian oleh seseorang atau institusi tanpa melakukan sitasi atau rujukan yang baik dan benar. Definisi peraturan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010, di mana isinya tentang plagiat didefinisikan sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dalam mengutip sebagian atau seluruh dan atau juga karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jenis-jenis plagiat terdapat menjadi 5 bagian. Yang pertama ada klon.
Klon itu menyampaikan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri. Yang kedua, menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi satu sumber karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis yang signifikan. Yang ketiga, menyalin bagian dari karya orang lain dari buku, artikel, maupun sumber-sumber elektronik lainnya tanpa memberikan suatu kutipan. Yang keempat, persekongkolan. Persekongkolan ini memberikan atau mengambil hak kepenulisan kepada orang lain ataupun secara sukarela, termasuk dalam kategori pembelian, peminjaman hasil pekerjaan, dan mengirimkan sebagai karya sendiri. Yang kelima, duplikasi publikasi sebelumnya adalah penerbitan karya ilmiah secara utuh atau sebagian yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberikan sitasi dan tanpa adanya hasil tambahan yang signifikan yang berguna dalam pengembangan iptek dalam bidang tersebut. Pencegahan plagiat terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, membentuk komisi etik ilmiah yang beranggotakan dosen yang berintegrasi dalam memiliki reputasi proteksi ilmiah. Komisi ini bertugas menyusun pedoman, pengecekan, dan penanggulangan plagiarisme dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kerja kependidikan tentang kode etik ilmiah dan pelanggaran-pelanggaran kode etik ilmiah yang umum terjadi di dalam negeri. Yang ketiga, mendorong mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan untuk menghargai karya sendiri ataupun orang lain. Yang keempat, memberikan sanksi tegas kepada mahasiswa, dosen, peneliti, dan yang lainnya yang melakukan plagiarisme. Yang kelima, memasukkan pengetahuan tentang kode etik ilmiah dalam kurikulum pendidikan. Yang keenam, mendorong dosen agar melakukan proses pembimbingan tugas akhir dengan serius dan benar. Adapun pencegahan plagiarisme. Pencegahan plagiarisme dapat kita lakukan melalui tindakan aktif penulis seperti memahami hakikat penelitian dan publikasi sebagai bagian dalam pengembangan iptek. Yang kedua, memahami hakikat penelitian. Yang ketiga, melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah di bidang keahliannya. Keempat, membuat pernyataan ulang terhadap subjek dengan kalimat sendiri dengan tetap, memberikan rujukan dengan merangkum, memfrase, dan atau mengutip. Yang kelima, memberikan tanda kutip dan sumber jika pengutipan secara penuh tidak bisa dihindari seperti pernyataan umum dan jargon. Yang keenam, memberikan kutipan kepada hal-hal yang dianggap meragukan apakah perlu disitasi ataupun tidak. Ketujuh, memahami hakikat hak cipta. Kedelapan, memahami berbagai teknik dan cara penulisan karya ilmiah. Kesembilan, berpedoman kepada teknik atau cara penulisan karya ilmiah yang ditentukan. Kesepuluh, memberikan informasi referensi yang digunakan dengan benar dan sigap. 11, tidak memberikan referensi yang tidak dirujuk dalam batang tubuh naskah. Ke-12, melakukan koreksi artikel yang telah disusun kepada kolega yang berpengalaman dalam bidang yang sama dengan artikel. Yang ke-13, melakukan koreksi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak. Sekian dari saya, tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi bahasa, sejarah bahasa, kedudukan bahasa, fungsi bahasa, kode etik ilmiah, plagiarisme atau plagiat, jenis-jenis plagiatnya, pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Sekian dari saya Anissa Syifa Fauzia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.